Koneksi antar materi. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Disusun oleh Devi Rohma, SPDSD, Guru SDN 03 Madiun Lor, CGB Angkatan 11 Kota Madiun, Jawa Timur. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, guru menyesuaikan cara mengajar agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi, tidak semua siswa akan diajarkan dengan cara yang sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik unik setiap individu. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua peserta didik di dalam kelas. Maksudnya apa ya? Kita ingat setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasakan nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu memahami kebutuhan peserta didik, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik, guru harus memahami kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik mengharuskan guru membuat asesmen awal dan menentukan apa yang telah peserta didik ketahui dan di mana peserta didik berada. Minat peserta didik. Minat setiap anak pasti berbeda. Minat sebagai motivator penting anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar peserta didik, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan murid dapat dibedakan berdasarkan cara-cara berikut, yaitu amati perilaku anak, identifikasi pengetahuan awal, review dan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru peserta didik sebelumnya, membaca rapot peserta didik, dan menggunakan asesmen formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diferensiasi konten. Materi apa yang diajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten dilakukan untuk membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan merubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diferensiasi konten. Materi apa yang diajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten dilakukan untuk membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan merubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi produk. Guru memberikan berbagai pilihan kepada siswa dalam menghasilkan produk akhir dari suatu pembelajaran. Produk ini bisa berupa karya tulis, presentasi, model, proyek, atau bentuk lainnya. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar, minat, dan kemampuan setiap siswa, sehingga mereka dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Apa sih keterkaitan antar modul 1.1 sampai dengan modul 2.1? Keterkaitan antar modul 1.1 dengan 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan
Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan antar modul 1.2 dengan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada peserta didik, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menuntun murid mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar modul 1.3 dengan 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Sedangkan keterkaitan antar modul 1.4 dengan 2.1 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan peserta didik harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi 2.1. Terima kasih.